Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pembekalan kemampuan public speaking untuk menghadapi pembelajaran abad 21. Sholawat seiring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Dr. Resna Wijaya MS CPH CHT, yang kami hormati Ibu Susi Kepala Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, yang kami hormati Bapak Wahyu Noviantoro MSc selaku CEO Kopassi Bisa, yang kami hormati Bapak Happy Chandrayana, MIKOM selaku Trainer of Public Speaking and Broadcasting Indonesia, yang sekaligus sebagai narasumber kita pada hari ini, dan yang kami hormati dosen serta jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, dan tak lupa juga para hadirin sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum masuk acara, perkenalkan saya Ricky Rinaldi dan rekan saya Ikri Madina. Izinkan kami untuk memandu acara seminar pada pagi hari ini yang bertemakan Pembekalan Kemampuan Public Speaking untuk menghadapi pembelajaran abad 21. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten dan CEO. Yang ketiga akan ada pemberian materi dari narasumber, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, yaitu Ibu Susi Susilawati Sastrahadi, SKM MKM. Kepada Ibu Susi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada narasumber Bapak Happy Chandrayana MIKOM sebagai narasumber pada hari ini, yang saya hormati tadi ada Bapak Ketua Stikes Banten, Dr. Resna Wijaya, dan yang saya hormati juga kepada Pak Wahyu Noviantoro selaku CEO dari Kopassi Bisa, dan juga teman-teman jajaran dari Kopassi Bisa, dan juga teman-teman Lantera yang insya Allah mungkin belum bisa hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa yang berbahagia dan yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa tetap mengikuti. Selamat datang dokter, silakan dokter. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kumpul dalam kegiatan pembekalan kemampuan public speaking dalam menghadapi pembelajaran abad 21 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri Bapak Happy Chandrayana, dan beliau ini adalah seorang expert trainer public speaking dan motivator juga, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil
pembelajaran dan juga bagaimana kita bisa menjadi seorang presenter yang baik seperti itu ya. Nah, latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya berawal dari pembelajaran lapangan. Jadi ada project based learning yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semester 7 Prodi Kesmas Stikes Banten yang saat ini sedang dalam melakukan praktek pembelajaran lapangan di wilayah Puskesmas Kelurahan Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Goal dari PJBL ini sebenarnya teman-teman nanti mampu untuk bisa menyampaikan, mempresentasikan usulan program kepada pihak-pihak terkait aparat setempat, terutama mungkin pemerintahan Kota Tangerang Selatan, supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Kegiatan ini sudah kurang lebih berjalan kurang lebih 1-2 bulan, yang insya Allah itu sudah dijalankan oleh teman-teman dari Prodi Kesmas Kesehatan Banten, yang dimulai dari asesmen wilayah, kemudian pengumpulan data, kemudian belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif ya, berinteraksi dengan lansia, dengan ibu-ibu kader dan juga dengan aparat setempat, baik itu Pak RT, Pak RW dan juga stakeholder lain yang ada di wilayah. Nah, dari temuan-temuan nanti yang dihasilkan oleh teman-teman, harapannya teman-teman bisa mengidentifikasi beberapa isu atau masalah sehingga bisa memprioritaskan dan menyampaikan usulan program kepada aparat pemerintah setempat. Nah, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara presentnya, ya. Nah, mungkin teman-teman hari ini akan coba dibekali nanti banyak oleh Pak Happy. Mohon diperhatikan dengan baik dan insya Allah menjadi bekal juga buat teman-teman ke depannya, ya. Karena nanti teman-teman akan menjadi seorang motivator, akan menjadi seorang agent perubahan gitu ya, untuk bisa tetap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin itu saja singkat kata dari Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu di pagi ini dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita, semoga Tuhan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Jadi teman-teman, hari ini kita ada Mas Happy, makasih banyak, ada Dr. Sina juga, Ketua Stikes Banten. Hari ini kalian akan belajar bagaimana nanti teknik berpresentasi dengan baik begitu. Nah, kenapa kami undang? Karena jujur saya udah lama banget gak ketemu dengan Mas Happy, udah 2 tahun. Mas Happy biasanya ngasih materi tentang public speaking di vokasi UPI, gitu ya. Cuma karena sekarang saya lebih sering ke Stikes Banten, jadi ngasih materinya ke Stikes Banten. Oke, yang pernah jadi latih sama Mas Happy itu Kak Nisa, sama ada Kak Nisha. Nah, Kak Nisa terakhir dia presentasi di Filipina untuk pitching bisnis. Begitu. Kalau Kak Nisha kemarin sama Mas Riksa itu di Malaysia jadi best presenter, itu juga sama diajarinnya sama Mas Happy gitu ya. Jadi nanti hari ini mohon kalian latihan presentasi, dan setelah ini kalau bisa nanti itu banyak tuh webinar ya, presentasi seminar internasional begitu, yang kalian nih sebagai akademisi akan menyampaikan hasil temuan kalian di sini. Kalau nanti jadi paper itu dipresentasiin baik nasional maupun internasional, dan saran saya sih sebaiknya internasional aja. Kegiatan kamu yang hari ini itu saya kasih tahu, saya masukin papernya ke Monash University. Gitu. Kemarin di Malaysia diterima di Monash. Artinya apa? Kegiatan kamu ini juga bisa nanti dipresentasiin di internasional. Cuma kan sekarang pakai Zoom, jadi murah meriah gitu ya. Nah, bagaimana teknik presentasinya segala macam, termasuk nanti kalian presentasi di sini nanti disampaikan sama Mas Happy. Itu aja dari saya, teman-teman semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memotivasi lebih dari 100.000 orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup
membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil olah. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama tema kita hari ini, Happy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In 1 minute, 1 menit pertama berikan tepuk tangan untuk Stikes Banten hari ini. Salam hormat kami untuk Pak Dokter ini. Saya tak mengira kalau Pak Dokter akan hadir di sini, Pak. Saya agak gemeteran sedikit di 1 menit pertama ini ya. Semoga Bapak selalu sehat, Bapak. Dan kampus Stikes Banten ini selalu berkibar dan gaungnya didengar bukan hanya di area Tangerang, Banten, tapi Nusantara harus mendengarkan Anda hari ini. Dan salam hormat kami untuk Ibu Susi Susilawati Sastra Hadi. Salam hormat buat Ibu, semoga selalu sehat, dan ini kesempatan emas, jembatan emas bagi saya untuk mengenal teman-teman. Terima kasih buat CEO Vokasi Bisa, Bapak Wahyu Noviantoro. Saya kayak MC hari ini, memanggil kayak podcast kita hari ini, Pak ya. Terima kasih Pak. Saya bangga hari ini selain mengenal vokasi, ternyata juga saya dapat kesempatan emas untuk merapat di Stikes Banten. Saya sering melewati kampus ini. Ternyata impian saya terwujud sekarang, dan silaturahim bersama Anda semuanya. Saya nggak mungkin standby di sini, saya akan moving. Mohon izin. Oke. Saya akan moving bersama teman-teman di sini. Berarti kesempatan pertama bagi kami untuk mengenal Anda. Kalau menuliskan namanya public speaking, tidak selamanya kami yang bicara, tapi satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Biasanya kalau udah kayak gini, pasti banyak yang deg-degan. Beberapa tahun lalu kami bertemu di Vokasi, kampus Universitas Indonesia. Luar biasa. In 1 minute, 1 menit pertama, mereka ketika kami bilang, in 1 minute, I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda, yuk tampil ke depan dan pegang ini mikrofon. Pasti yuk mengira, itu pasti terakhir nanti sebelum zuhur. Oh, nggak mungkin. Bisa jadi segmen pertama, bisa jadi setelah salam, tergantung operator memberikan signal kepada kami. Ya, bagaimana caranya? Saya baru mengenal Anda hari ini, Anda pun baru mengenal saya hari ini, tapi saya menggunakan satu alat ini, my people. Alat ini ditakuti sama anak-anak kampus, termasuk di UGM, termasuk beberapa kampus lain. Kenapa? Karena alat ini, yang di tiang nggak kelihatan ya? Oke, saya merapat. Pak Agung merapat ke sana aja nggak apa. Oke, di sini. Di sana nggak kelihatan. Oke. Terus saya harus di mana, Kak? Oke, saya mobile ya. Satu alat ini adalah alat yang membuat saya bisa silaturahim dengan peserta. Karena satu titik warna merah ini ternyata ditakuti peserta seminar, termasuk di Makassar. 1.500 di Makassar ketika seminar public speaking, Bu Susi. Masya Allah, baru saya angkat ini alat, ternyata banyak yang nunduk dan banyak yang mengheningkan cipta. Coba, maksudnya apa? Pasti Anda masih bingung kan? Saya belum ngerti Pak Happy. Maksudnya, satu alat ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di blazernya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Banyak yang berdoa, ya Allah, jangan sampai gue yang dipilih maju ke depan. Siap ya? Kita mulai ya Kak ya. Bismillah. Pasti Anda mengira, nggak mungkin nanti sebelum zuhur. Biasanya public speaking itu simulasinya nanti terakhir. Enggak. Saya akan minta satu di antara Anda sebelum kita on air lebih luas. Anda minta, bismillah. Tenang gak? Tenang. Udah mulai ini. Yo Stikes. Kita mulai ya, operator standby. Satu di antara Anda, please come forward here. 3, 2. Saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, sorotan matanya menunjukkan karakter Anda masing-masing. Langsung duduknya berubah. Anda silakan maju ke depan. Yes, you Kak. Anda di belakang. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala.
Kak, andai kan nanti suatu saat Anda akan menjadi guru, dosen, Anda akan melakukan itu. Suatu saat Anda akan tampil di depan masyarakat. Kesimpulannya, baru 5 menit pertama kami bicara. Jadi apapun orang di depan Anda akan terjadi di 1 menit pertama. Jadilah pembicara yang mengesankan, presenter yang mengesankan. Ketika Anda menyelesaikan produk, mempresentasikan sebuah materi, ingatkah? Oke, kata Pak Happy Chandra, saya harus mengesankan di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama Anda megang mikrofon di depan insan kesehatan, dan ternyata ketika Anda megang mikrofon terjadi gempa 8,9 skala Richter kayak gini, berarti Anda gagal di 1 menit pertama. Bagaimana menghancurkan energi negatif itu? Please, saya mohon Anda fokus my people. Biasanya materi public speaking itu 4-8 jam, tapi hari ini sangat simpel sekali. Kita mulai. Bismillah. Pembekalan Project Based Learning pemetaan lansia wilayah Pondok Rajit, Tangerang Selatan. Ada ungkapan seorang penyair bahwasanya kalau kita bicara, kita harus menyesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Saya bertemu dengan teman-teman vokasi UI hari itu, saya harus menyesuaikan dengan siapa kami bicara. Termasuk dengan Anda hari ini. Teman-teman Stikes Banten, saya harus bicara menyesuaikan dengan karakter Anda masing-masing. Apa maksudnya? Kalau Anda tiba-tiba diminta untuk mempresentasikan materi tentang dunia kesehatan di depan anak-anak TK, Anda akan masuk ke dunia mereka. Baru 1 menit pertama Anda akan mengatakan, hai ya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, apa kabar saya hari ini? Gitu. Lansia, apa mau digitukan? Panti jompo, apa mau digitukan? Anak-anak SMP, SMA, apa mau digitukan? Baru pertama kali masuk, Anda bilang kepada lansia itu, hai ibu-ibu ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar hari ini? Mereka akan mengatakan, ya Allah, lebay banget hari ini, kenapa gitu ya? Ungkapan ini sangat penting. Kenapa? Maka di segmen pertama, saya mohon izin. Ini saya harus highlight ya. Bu, ini MC, suaranya MC banget ya. Apa MC-nya Stikes Banten ini ya? Ini UMC banget suaranya. Saya belajar banyak tentang dunia vokal, dunia public speaking ketika kami berkiprah di Istana Negara bersama Mas Tantowi ya hampir 2 tahun hari itu. Kami berkiprah di sini belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia hipno, dunia bagaimana kita bicara memberikan pengaruh kepada orang banyak ketika kami hadir di sini. Anda semua just introduction. Pasti Anda pernah mendengar ada audio yang muncul seperti ini. Di-announce dari Golden Room Istana dan disiarkan ke seluruh TV nasional sejak tanggal 17 Agustus dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu enggak? Sering. 17 Agustus sering berarti ya. Itu namanya adalah teknik vokal. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy kok enak banget didengarnya ya. Kenapa? Bukan karena suara kami, tapi cara kita bicaranya. Kesimpulannya, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Anda tampil maju ke depan. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Anda. Berkata. Bukan gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi gini ya. Kami itu kan dari Stikes Banten ya. Jadi begini, saya itu orang nggak akan mengikuti irama kita. Jadi bicara itu perkata. Kami belajar banyak di situ dengan para protokoler, termasuk dengan para voice over. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan voice over yang dibacakan oleh MC tadi. Voice over itu pengisi suara, Kak. Belajar apa di situ? Apa hubungannya public speaking? Kalau Anda suatu saat tampil ke depan menggunakan skrip, maka skrip itu harus baca layaknya seorang voice over. Apa itu voice over? Ngisi suara, Kak. Salah satunya di channel ini. Anda pasti pernah mendengar. Kita intermezzo dulu sebentar ya. Anda pasti pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Itu mah di Cilolohan, Bu ya.
Itu lebih banyak lagi saya belajar banyak dengan para voice over. Salah satunya juga kita bergabung dengan dunia transmedia. Kita bagaimana mentraining para marketing di sana biar para marketing ini bicara depan customernya dalam waktu 5 menit customernya mengatakan I love your product, saya suka produk Anda, jadi beli produk itu. Di sini kami juga berkiprah sebagai voice over di channel ini. Setiap malam Anda pasti pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Pernah dengar suara itu? Mata Anda mulai terbuka hari ini dan Anda mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Kak, itu namanya voice over. Walaupun Anda bukan orang komunikasi, Anda bukan orang broadcasting, tapi you have to know. Anda harus tahu kalau itu adalah voice over. Namanya apa? Tim kami searching, Pak Dokter. Stikes Banten di YouTube. Muncullah di situ profil Stikes Banten, suaranya female voice. Yang bacakan profil itu namanya voice over. Jadi nanti kalau teman-teman di sini ada event di depan masyarakat di stage contohnya ya, terus ada ngomong yang di belakang, itu namanya voice over. Jangan ngomong gini, teman-teman Stikes, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget kolong panggung. You say voice over. Karena kami belajar banyak dengan dunia bicara dengan Trans 7, salah satunya di channel ini. Setiap pagi sebelum Anda berangkat ke kampus, Anda pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Iya, tenang. Itu namanya voice over. Say together after me. Voice over. Katakan. Voice over. Itu bagian dari public speaking. Dan terakhir ya Kak ya, mengisi dubbing. Dubbing itu adalah mengisi suara film. Mengisi suara film juga bagian dari retorika, bagian dari bicara. Salah satunya kita mengisi suara film di film Mahabharata. Jujur ya Pak Dokter, saya aja nggak suka film-film ini. Saya nggak pernah nonton, saya nggak suka, tapi diminta ngisi suaranya. Anda bertanya, Pak Happy kenapa diterima? Lumayan durasinya panjang, makanya saya terima. Anda pasti pernah melihat dan mendengar ada suara ini di film ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Ini udah heboh. Saya kebayangin kalau pesertanya banyak gitu Pak, grand seminar public speaking ya Bu ya. Ini Anda dulu sebelum tampil duluan mereka. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Itu Kak, bro. Yang paling mahal itu tertawanya kawan. Anda pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawa aja. Di situ gue takut banget. Jangan sampai keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram bertanya, Mas, maaf Mas sebelum menyampaikan materi, saya mau tanya Mas, itu suaranya sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Ya enggak mungkin lah Kak. Enggak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siana nanti kasirnya. 15 menit pertama, well done. Bismillah. Sini Kak. Sini. Simpan bukunya. Sini Kak. Saya pinjam mikrofonnya satu lagi MC. Oke, you stay here. Pegang mikrofonnya. Oke, angkat mikrofonnya. Like this. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Kami pernah mengisi materi bukan public speaking training selama 2 jam. Materinya adalah judulnya microphone position. Jadi ketika Anda bicara di depan siapapun, masyarakatkah dia ataupun tamu protokoler, tamu pemerintahan, pegang mikrofon seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau kayak gini coba dari misalnya enak banget dengarkan mana ngomong apa atau but like this. Ingatkan, kalau Anda tampil di depan para lansia, masyarakat, dinas kesehatan,
1 minute, 1 menit pertama, mereka akan tahu you berkarakter atau tidaknya ketika bicara. Hold your microphone well like this. Oke, good. Yang kedua, ketika Anda ke kampung-kampung pelosok, tiba-tiba mikrofonnya mati. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak ada generasi Stikers Banten ketika mikrofon mati dan Anda tiup itu mikrofon. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Jadi like this kan. Tes, coba. On kan dulu. Silakan. Agak maju feedback. Silakan. Oke. Yang kedua, itu kepala bukan ke bawah tapi mikrofon yang ke atas. Ulangi. Lihat ke depan. Oke. Yang kedua, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Itu nama saya kan? Anda tahu Bu? Jadi dipegang pundak sebelah kanan itu namanya hipno. Sampai kapanpun dia ditanya namanya adalah Happy Chandra, gitu ya. Yuk katakan itu contoh brother, itu saya. Yes, your name. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Andika Dimas Fahri dari Jakarta. Oke, that intonation. Kalau Anda mengatakan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta, Allahu Akbar, walillahilhamd, ke bawah gitu. Ke bawah tuh intonasinya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Andika Dimas Fahri dari Jakarta. Ke atas terus dia ya, dari Jakarta. Saya nggak tahu di mana Jakartanya gitu ya. Kita rubah nanti ya. Mudah-mudahan setelah acara ini nanti kita akan bisa merubah. Jakartanya ke bawah Kak. Dari Jakarta. Ulangi Kak. Assalamualaikum, saya Andika Dimas Fahri dari Jakarta. Ya, emang segitu bawahnya ya. Oke. Good. Terima kasih Kak. Silakan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan buat itu speaker. Lumayan loh. Jangan sampai Anda mengatakan, ya Allah mimpi buruk apa saya tadi malam ya. Oke, good. Anda semua membawa catatan, angkat tangan kanan dengan penanya. Tangan kanan dengan penanya. Dimatikan dulu mikrofon itu Kak. Nah, diopen dulu. Tangan kanan dengan penanya. Oke. Kakak bawa? Penanya nggak bawa. Angkat tangan penanya. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Oke. Siap. Senang saya kalau kayak gini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa pulpen 2 apa enggak gitu ya. Oke, thank you. Silakan dengar kembali. Tidak ada yang Anda tulis di segmen ini. Yang pertama adalah ini dia people. Saya mohon ada yang mau bacanya. Nah, yuk. Silakan dibacakan. Stand by. Pegang timun. Silakan dibaca. Secangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ulangi Kak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Terima kasih. Kenapa Stikers yang ada di zona Banten meminta kita sinergi bersama Anda membuka ranah public speaking? Sebelum Anda tampil di depan mereka, you have to remember, set what ini, bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau sebelum Anda presentasi di depan dosen, di depan masyarakat, Anda berpikir, yang penting gua ngomong, pasti nggak beres ngomongnya. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Jadi anak Stikers itu penting loh Kak. Jangan yang penting jadi anak Stikers. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Bisa kemana-mana. Dalam hal bicara pun sama. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau sekedar bicara, baby juga bisa bicara. Tapi bisakah Anda bicara dan bicara Anda mempengaruhi orang, menggerakkan orang, dan public speaking. Maka hampir 2 jam bersama Anda hari ini memberikan ruang bagi kita bahwa skill bicara yang powerful sangat dirindukan oleh lawan bicara Anda.
Ketika Anda presentasi depan dosen, presentasi depan buka prodi, depan Pak Dokter, depan semua, ingatkan, save di memori kita sebelum Anda tampil bahwa bicara yang powerful sangat dirindukan oleh para lansia, siapapun di depan Anda. Karena mainkan gaya bicara Anda saat di depan umum atau saat depan personal. Karena bicara Anda harus naik kelas dan harus berpengaruh. Jangan hanya sekedar bicara. Saya ulangi teman-teman, bicaramu harus naik kelas, jangan hanya sekedar bicara. Maka kita mulai hari ini. Show your vocal. Tunjukkan vokalmu hari ini, my people. Walaupun you menggunakan masker, saya sudah izin kalian tidak menggunakan masker biar suara kami powerful di sini. Walaupun Anda menggunakan masker like this, tapi saya minta ketika saya tanya 3 kata ini, suaramu harus powerful. Ketika saya bilang are you ready, jawaban you semua adalah yes sir, 2 kata. Show your vocal. Dalam hitungan ketiga, yes sir. Siapa ya? 3, 2, 1. Are you ready? Yes sir. Suaramu 35% kah? Are you ready? Yes sir. 2 senjata saat bicara adalah smile face and smile voice. Kekurangan teman-teman stikers di Nusantara, saya nggak tahu kalau di Banten, karena ini baru pertama kali kami hadir. Kekurangan teman-teman insan farmasi, stikers, dan juga para nurse yang kami ketemu kita langsung di lapangan ketika bicara tidak punya 2 senjata ini. Apa itu? Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Jadi kalau Anda tampil mengesankan di 1 menit pertama karena dia menggunakan 2 senjata itu saat presentasi. Dia bicara menggunakan smile face dan yang kedua adalah smile voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum itu indah dipandang mata kan. Anda tampil di depan masyarakat ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya ini. Dia aja nggak sehat kan. Anda tampil lagi. Alhamdulillah hari ini saya bahagia banget ya. Iya, Anda bahagia, tapi orang gak bahagia melihat Anda. Show your smiling, smart, up your vocal. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten. Eye contact kita bermain, tatap seluruh mata audiens Anda. Orang gugup itu ketika bicara karena tatapannya bukan ke audiens. Saya dapat ilmu ini bukan dari materi kuliah, dari jam panggung. Kalau Anda bicara dan bicaranya nunduk ke bawah, kami dari Stikers Banten, kami bahagia hari ini. Khawatirnya pas lihat ke depan orang udah nggak ada semua di depan. Tatap mata audiens. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak Heti kenapa saya suka gugup kalau ngomong? Itu salah satunya. Anda tidak eye contact dengan audiens Anda. Smile face. Yang kedua adalah smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, itu narasumbernya pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Tanpa melihat orangnya pun, kita tahu kalau orang itu sampai tersenyum. Walaupun dia bicaranya menggunakan masker, kami bisa tahu kalau Anda bicaranya sampai tersenyum. Smile face and smile voice. Berarti ketika menjawab pertanyaan ini, jawabanmu juga menggunakan 2 kata itu. Dan please show your smiling. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, ini dia people. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Karakter Anda ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Dari mana kami bisa tahu karakter Anda? Kami bisa paham dan merasakan karaktermu, my people, itu di 5 menit pertama. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Cara duduk dan sorotan mata itu menunjukkan karakter Anda masing-masing. Gaya bicaramu, itu juga karaktermu akan berubah. Maka setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Teman-teman yang di depan kami hampir 30 orang lebih ini, karaktermu akan tajam pada bidangnya masing-masing. Suaramu low voice, suara dia adalah menggunakan high voice. Karakternya berbeda-beda. Ini mikrofon akan mobile ke depan Anda. Setiap Anda semuanya pasti mempunyai karakter dan pasti gaya bicaranya beragam, tidak mungkin sama. Karena setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing, termasuk dalam ranah bicara. Kalau Anda melihat silet ini dia kecil Kak. Tajam dia, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang di Pondok Ranji? Orang lagi duduk depan pohon. Kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai-selesai urusannya. Punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kata bahasa Arab,
punya mazaya wa nuksan. Ada kelebihan dan kekurangan. Beda dengan ini. Kapak, dia besar kah? Kuat. Satu kali hempasan, pohon tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk membotak rambut. Kalau di pesantren kan ada satu yang melanggar kan dibotak, Pak. Apa ada yang dibotaknya pakai kapak gitu kan? Enggak sih. Berarti setiap orang tajam pada bidang masing-masing. Maka hari ini, kenapa sebelum pandemi dari Padang, dari Medan, mereka datang ke tempat kami sambil mengatakan, Pak Chandra, kami ini dari Medan, Pak, kami dari kampus Sumatera Utara, sengaja kami datang, kami ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Pak Chandra, ini selalu kau katakan itu tentang otak, kira-kira otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Dia harus berbayar 750.000 per 15 menit untuk mencari karakternya di mana. You nggak perlu datang ke office kami untuk mencari karakter itu, cukup disediakan. Siap ya? Bagaimana caranya? You termasuk orang yang fokus dalam bicara, suaramu low voice atau high voice, atau you tidak fokus? Kita buka di segmen ini. Kita mulai kayak yang pertama. Yes, bismillah. Angkat kedua tangannya seperti teman-teman yang ada di layar sana. Oke, people. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi stikers yang semangat, anak-anak semester 7 yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Itu filosofi mengangkat kedua tangan. Jangan sampai gagal, Kak. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan you langsung tutup. Jangan sampai gagal. Siap, Kak? Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Yang salah maju ke depan ya. Kalau udah kayak gini pasti banyak. Fokus banget Anda. Mulai, Kak. Jangan lupa ke materi selanjutnya sebelum gue yang satu ini. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Ada astagfirullahaladzim. Akhirnya banget gitu. Kalau Anda mengatakan, tapi kok kayak anak TK? Oh enggak, Kak. Anak-anak UGM itu sebulan sekali latihan kayak gini. Mulai, Kak. Jangan dulu ke materi. Sampai zuhur juga nggak apa-apa kita kayak gini. Ya, Kak. Mulai, Kak. Lanjut, Kak. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. 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 Emang kayak gini caranya kalian biar diam semuanya. Fokus, tidak ada yang main handphone, semuanya tidak ada yang menghadirkan cipta. Apalagi yang matanya antara hidup dan mati, nggak ada. Semuanya fokus. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Tapi tanpa ada suara. Tangannya mau tepuk tangan, Kak. Tangannya mau tepuk tangan. Siapa ya? Jangan sampai gagal, Kak ya. Ada tulisan menarik di sana. Namanya adalah applause hypnotic. Siap ya? Kita mulai, Kak. Fokus, Kak. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Ingat, Kak, selamat pagi. Pakar bahasa tubuh Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia saat bicara 30%. Ya, siapa yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya dirinya di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini yang kedua. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Fokus, Kak. Selamat pagi. Sesekali nggak apa-apa mainkan materi ice breaking ini di depan your customer, di depan audiens Anda biar mereka fokus ke depan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran ya. Oke, fokus ya. Walaupun dalam tiang saya bisa merasakan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Saya angkat pokoknya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang salah maju ke depannya, Kak ya. Ini di gitar loh, Kak. Kalau ada tepuk tangan sendiri, itu takutnya minta ampun ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang generasi visual, dia akan melihat kemana Pak Happy pergi, kita ikutin. Tapi orang auditori, tanpa melihat Happy Chandra pun kita bisa tahu itu pagi, apa siang, apa malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang.
Pasti kalian lagi menunggu malamnya dari tadi. Emang harus kayak gitu kali ya. Sok, nanti antum kalau tampil, kalian tampil depan orang, biar mereka fokus. Sesekali ada presentasi depan anak SMK, bagaimana biar mereka fokus? Posisikan mereka dulu lagi. Oke. Selamat pagi. Urusan kita belum selesai. Selamat siang. Salam maju ke depan. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan kalau tepuk tangannya bareng-bareng udah pasti benar. Ini dulu. Tenanglah. Lagi baca ayat kursi. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau tepuk tangannya pelan berarti percaya dirinya pelan. Segitu aja udah. Selamat pagi. Selamat siang. Kanan. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Tikes Banten selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Wah. Saya senang lihat ekspresinya sebetulnya. Jadi ketika selamat malam tangan hampir nempel tuh. Astagfirullah jadi alhamdulillah. Tadi suasana sejuk gitu di sini. Saya khawatir banyak yang ngantuk ya. Tapi sekarang sudah ceria kembali. Oke, people. Kita mulai. Yang pertama, saya akan minta Anda untuk membaca redaksi ini dengan baik. Kenapa kita harus bicara perkataan? Silakan dibaca kembali. Saya pegang mikrofonnya. Dilihat juga nggak apa-apa. Baca, nak. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasi hanya dalam 20 kata? Ada kata yang hilang di situ tidak dibacakan. Lanjut, tak sampai benar bacanya kan. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas apa kita bisa sampai maghrib gak apa-apa, sampai benar. Anda orang ke-215 jawabannya banyak yang keliru di sini kan. Jangan terjebak. Mulai. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Maksudnya apa? Kenapa ia disuruh maju ke depan bicaranya efektif? Assalamualaikum atau selamat pagi, saya Chandra dari Tasikmalaya. Efektif. Cukup sekian kata, tak perlu kayak gini. Selamat pagi, perkenalkan ya. Jadi nama saya Teh adalah. Jadi sebenarnya saya tuh udah niat ya dari kemarin untuk. Jadi begini. Namanya tabdil dan mubadil itu kata-katanya. Efektif, efisien. Jadi sebelum presentasi, Anda harus ingat skrip yang Anda pegang, materi yang Anda pegang. Sebelum presentasi di depan Bapak Ibu dosen, ingat Anda harus bicara seefisien mungkin. Tidak ada kata-kata yang mubazir. Oke. Berikutnya, jujur ya, wallahi Pak Taro, saya termasuk orang yang kaget ketika dikomunikasikan oleh beliau. Pak Peter tanggal 22 ya, ini Zoom apa-apa gitu loh. Ternyata ini live di lokasi. Kenapa? Karena semua yang hadir hari ini punya spirit yang luar biasa. Anda semua tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Tepuk tangan untuk sedikit hari. Karena apa? Karena Anda semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Kira-kira ini bendera mana? Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira bendera mana? Hei teman-teman Tikes Banten, ada yang tahu? Apa bendera Pondok Ranji? Ada kasih hadiah, udah siapin hadiahnya. Saya hitung sampai 5 ya, kalau nggak saya kasihkan kampus lain. 1, 2, 3, nggak ada nih. 4. Anda mau cari di Google, susah brother. Gimana nyarinya? Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Apa hubungannya dengan public speaking? Beberapa waktu lalu kami datang ke sana. Walaupun di tengah pandemi, orang-orang Solomon ini bicaranya wow, powerful, mengesankan, dan saya bangga bisa bertemu dengan orang-orang Solomon ini. Ternyata orang-orang Solomon ini adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Kami ngisi materi trainingnya di sini loh Kak. Ini kelasnya, mereka harus belajar di situ, mereka tampil di situ. Kami hadir di sana, ada MC-nya seperti Anda, tapi MC-nya hari itu tidak menggunakan pakaian yang elok dipandang. Pakaiannya seperti ini. Ketika kami tanya, apa yang membuatmu punya semangat? Pak Chandra, walaupun kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami punya spirit.
Kami punya semangat untuk bicara di depan Anda. Kami bisa semangat untuk mempresentasikan kisah Solomon di depan masyarakat dan Pak Wapres hari itu. Dia tampil dengan powerful, walaupun dengan pakaian yang sederhana. Waktu itu kami hadir di sini. Kami tanya dari mana sumber wabahnya. Bukan wabah seperti COVID. Ternyata penyakit yang datang. Ini pohon ingin mereka hancurkan, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, my people. Mereka ingin sekali meluluhlantahkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji, tak punya digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Kami menyaksikannya. Mereka jaga jarak dengan pohon ini. Mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam, Kak. Anda tahu, hanya dengan teriakan itu, hanya dengan the power of vocal, kekuatan teriakan, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Terus apa hubungannya dengan public speaking? Ingat Kak, public speaking identik dengan kalam, kata-kata. Kata-kata itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ketika Anda tampil di depan siapapun, atau tampil di depan one-on-one, depan orang, Anda tampil di depan customer, depan masyarakat, ingatkan, energi Anda harus positif dulu sebelum Anda tampil. Jangan salahkan audiens Anda tidak memperhatikan Anda ketika tampil. Jangan salahkan mereka, karena bisa jadi itu salahnya dari kita. Itu adalah the power of vocal. Maka Anda pernah lihat gak Bapak yang satu ini kira-kira lagi ngapain? Lagi apakah? Tanpa saya tulis Bapak ini lagi marah, Anda sudah tahu kalau Bapak ini lagi marah. Bukan berarti dia mempersilahkan minum. Apa hubungannya dengan public speaking? Ini termasuk kata-kata, Kak. Teriakan seorang bapak, teriakan seorang ibu, teriakan itu negatif. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Teriakan loh. Pohon aja bisa tumbang, Kak, apalagi manusia. Maka ketika Anda berteriak, teriakan yang positif. Ketika Anda bicara, bicara yang positif. Kata-kata Anda positif, maka lawan bicara Anda pun akan menerimanya dengan positif. Like that. Maka kalau Anda mengatakan, Pak Happy, tetap saya masih nggak punya percaya diri untuk tampil ke depan. Anda harus punya percaya diri, Pak Happy. Kenapa? Karena Anda harus mengenal bidang catur ini. Walaupun dia kecil tapi nggak pernah mundur. Ini dia nggak punya, seakan-akan nggak punya percaya diri, tapi dia terus move maju ke depan. Dalam segmen ini, Anda tidak sadar kalau Anda sudah masuk ke ranah public speaking part 1. Dari apa yang sudah saya sampaikan tentang Solomon, apa yang saya sampaikan tentang teriakan, Anda sudah masuk ke rahasia skill public speaking part 1. Sudah mulai Anda buka tulisannya. Yang pertama, rahasia sukses seorang pembicara itu dia punya 3 E. Yang pertama, ketika Anda bicara di depan siapapun, ketika Anda presentasi hasil penelitian Anda, ketika Anda menjadi seorang problem solver, Anda harus educate, berikan sesuatu yang baru di depan lawan bicara Anda. Seperti saya hari ini memberikan sesuatu yang baru bagi teman-teman speakers tentang Solomon, dan Anda nggak tahu kalau itu bendera kepulauan Solomon. Saya ulangi, yang pertama, ketika Anda bicara efektif, berikan sesuatu yang baru. Yang kedua, ini dia memang. Hampir 30 menit kami bicara, saya mengeducate Anda, mengentertain Anda. Jangan sampai Anda tampil ke depan, flat gitu, nggak ada ekspresi, nggak ada dinamikanya, nggak ada ice breaking seperti tadi. Maka please, ketika Anda tampil, ketika Anda seperti Ibu tadi katakan ingin menjadi seorang motivator, trainer, please entertain. Storytelling sangat penting bagi mereka. Ketika Anda tampil di depan anak SMK, Anda tampil di depan masyarakat yang lansia, please sampaikan storytelling yang menarik bagi mereka, yang sekiranya bisa di-save di benak mereka. Berikutnya adalah ketika Anda tampil, yang ketiga, explain. Dengan teknik deduktif. Ketika kita menyampaikan materi di depan siapapun, jangan langsung ke materinya, Kak. Udah, seperti kami barusan menyampaikan kepada Anda, sampaikanlah dengan teknik deduktif. Dari umum dulu, baru ke inti.
Silakan dibacakan. Rahasia skill komunikasi efektif. Dibacakan. Silakan. Dia pakai set audio. Bisa berdiri kan? Rahasia skill komunikasi 1. 3 kunci skill komunikasi efektif. Yang pertama ada educate atau sesuatu yang baru. Yang kedua entertain atau storytelling, games, dan fun. Yang ketiga explain atau teknik deduktif. Yuk katakan. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Ika Putri, sampai jumpa. Boleh tepuk tangan buat Ika Putri hari ini. Good. Ya. Anda punya impian seperti kakak-kakak kelasmu yang menggunakan kostum wisuda ini. Semester 7, ini semua semester 7 kah? Semester 7? Ada semester 7, semester berapa kak? Yuk semester berapa MC? 1, yuk. Yuk 7. Yang semester 7 angkat tangan. Turunkan kembali kak. People, percaya atau tidak, semua kita punya mimpi. Mau semester 7, semester 1, impianmu Pak Happy. Aku lihat gambar ini, impianku pun semakin mendekat. Suatu saat setelah selesai ini presentasi depan semuanya, aku akan tampil menggunakan toga ini Pak Chandra. Ya, pernah membayangkan nggak? Berafirmasi sebentar, biar yang bicara bukan lisan, tapi hati kita bicara, impian kita bicara. Anda dipanggil oleh MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda maju ke depan, menggunakan toga kebanggaan Anda yang sudah tunggu sejak lama. Pak Dokter hadir hari ini, dengan energi doa, buka prodi, bu dosen semua hadir. Suatu saat Anda tampil di atas panggung, Anda menunduk dan Anda disematkan di situ. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, pasti Anda akan melihat orang tuamu berlinang air matanya di situ, dan dia memeluk Anda dengan penuh cinta sambil mengatakan, ya Allah nak, akhirnya kau diwisuda. Kayaknya baru kemarin kau SD, kayaknya baru kemarin kau SMP, sekarang kau diwisuda. Ketika kami bicara ini dari hati, maka Anda pun menerimanya dengan hati. Kenapa? Saya tak mau kejadian seperti di Manado. Saya MC bersama protokoler. Anda tahu apa yang terjadi? Baru Anda mulai, wisudawan memasuki ruangan. Anda tahu, tiba-tiba protokoler dari belakang dia teriak, Mas Chandra, tolong tunggu sebentar mas. Satu orang lagi dari Watampone, kasihan dia. Dia belum datang mas. Kita tunggu sebentar dia. Kita nunggu 30 menit orang itu. Siapa wisudawan yang terlambat hari itu kah? Yang semua udah ready untuk diwisuda, tapi kita menunggu satu wisudawan itu. Siapa dia? Saya munculkan tayangannya kak ya. Ini real, terjadi di Manado 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Dan Anda melihatnya harus dengan hati, bukan dengan mata. Ini wisudawan yang terlambat hari itu. Dia nggak bicara apa-apa, tapi kostum yang dia pakai bicara kalau dia hadir dengan cinta. Anda tahu? Anak ini mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf aku terlambat Pak. Aku dari jam 4:30 subuh berangkat Pak dari Watampone membawa kursi roda sang ayah ini. Hanya ingin membuktikan Pak pun depan Bapak kalau aku bisa wisuda hari ini Pak. Mohon maaf Pak, aku terlambat. Wah, saya peluk orang itu. Gak apa Kak. Kau sudah mengajarkan di depan ribuan orang hari ini bahwa kau sukses karena kau selama ini bicara dengan hati depan orang tuanya. Anda rugi hari ini kalau hanya belajar public speaking Kak. Tapi spirit Anda harus muncul untuk mengangkat bendera Stikers ini dan wujudkan impian Anda di hari wisuda nanti. Dengan presentasi Anda yang baik, mengikuti irama ketika Anda di setiap semesternya Anda bergerak. Setahun setelah itu, kami flight ke Aceh. Ketika kami tayangkan tayangan barusan di depan anak-anak UIN Araniri Aceh yang mau diwisuda minggu depannya. Lagi-lagi ada yang teriak di paling belakang, dia mahasiswi anak Lok Semawe. Namanya adalah Rina Maharami. Dia berteriak, Pak Chandra, aku minggu depan wisuda Pak Chandra. Aku melihat tayangan orang Manado barusan.
impianku juga satu Pak Happy. Aku minggu depan akan sujud di kaki ayahku. Aku akan membawa bunga untuk ibuku. Aku bisa wisuda minggu depan Pak Chandra. Aku mohon kau bisa saksi nanti hari itu. Kau nanti MC hari itu. Saya bilang ke Mbak ini, oke Mbak, kita lock tanggalnya. Minggu depan kita hadir lagi di Aceh. Tapi Tuhan berkehendak lain. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia punya mimpi, tapi Tuhan berkehendak lain. Ini viral di media sosial hari itu. Dan kami saksi sebagai MC bersama protokoler Gubernur Aceh hari itu. Detik-detik mau diwisuda, Rina Maharami, dia sakit dan meninggal dunia. Ketika kami MC hari itu, ketika kami mengatakan Rina Maharami, mahasiswi UIN Arani di Aceh, Anda tahu, ada seorang bapak yang sudah sepuh. Dia narik jas saya sambil mengatakan, Pak Chandra, aku ayah dari almarhumah. Boleh saya ambil ijazahnya ke atas panggung? Dia maju ke atas panggung. Saya bilang, Bapak maju ke atas panggung. Peluk Pak Rektor. Dan Bapak nggak usah bicara apa-apa. Cukup Anda mengambil semua properti punya almarhumah ini. Dia tampil dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia tampil membawa semua properti wisuda almarhumah di atas batu nisan sang almarhumah. Ini real. 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Anda lihat Bapak ini, bahasa tubuhnya bicara. Penuh keikhlasan, penuh cinta, penuh ketulusan. Walaupun dengan pakaian yang sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini, tulus sekali. Dia nggak ngomong apa-apa Kak, tapi visualnya dia bicara. Mengajarkan kepada semua orang yang melihatnya. Tanah Rencong hari itu berduka, kami pun mendiam, bergumam semua melihat satu potret bahwasanya kesuksesan seseorang itu karena dia ada the power of birrul walidain, kekuatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kami katakan di depan Anda? Pasti Anda pun sama, Pak Happy. Apa hubungannya dengan materi ini? Kesuksesan seseorang saat bicara yang baik di depan orang tuamu, pasti bicara Anda pun akan mengesankan depan orang-orang sekitarmu. Karena apa? Impian Anda ingin memeluk orang tua hari ini karena pelukan itu luar biasa, seperti pelukan anak-anak SMA, anak-anak kampus di beberapa kota hari itu. Ketika kami men-sharekan materi ini, dia lari mencari orang tuanya masing-masing karena mereka tahu kalau dahsyatnya kekuatan pelukan, bahasa tubuh itu mempengaruhi ketika dia bicara walaupun lisannya nggak bicara. Anda memeluk orang-orang sekitar Anda yang Anda cintai, orang tua, dahsyatnya kekuatan pelukan bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Walaupun lisannya nggak bicara, walaupun nggak speaking loh Kak lisannya, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. The power of body language sangat penting bagi seorang pembicara. Dia meningkatkan kecerdasan di otak. Dahsyatnya kekuatan pelukan bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Dan bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan tua dia nampak muda kembali. Di mana-mana Kak, jangankan teman-teman stikers, ketika kami sharekan materi ini, pasti banyak yang berlinang air matanya. Karena apa? Anda tahu, ya Allah, Tuhan itu maha baik. Karena Anda yakin kalau Tuhan maha baik, semua yang punya mimpi hari ini bisa meraih mimpi. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya Kak. Tapi pintu pertolongan Allah itu tiada terbatas. Semua yang hari ini hadir, sebelum Anda tampil ke depan, please, saya combine hari ini materi public speaking dengan smart motivation untuk Anda. Bahwa teman-teman stikers berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Bersyukur Anda nggak tinggal di Solomon. Bersyukurlah Anda punya stikers Banten ini. Dan hari ini, tanpa Anda sadari, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1, Part
Maaf. Apa maksudnya Pak Happy? Anda sadar nggak kalau barusan Ana lagi ngasih contoh storytelling. Kalau bercerita itu harus kayak tadi. Kenapa Anda banyak yang berlinang air mata padahal saya lagi ngasih cerita, kalau cerita itu harus kayak gitu ceritanya. Jangan flat. Kalau Anda ingin bercerita depan customer Anda harus bercerita dengan powerful. Kalau saya ceritanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Stikers. Saya punya cerita ya. Jadi dulu kan saya ke Manado. Pas ke Manado kan wisuda tuh ya. Tahu nggak pas di wisuda? Tiba-tiba kan, jadi kan saya MC tuh ya waktu itu. Pas lagi MC ya tiba-tiba ada orang teriak, Mas ada orang terlambat Mas, tunggu ya. Ya udah. Tiba-tiba ya gitu ada orang terlambat. Mau lihat gak orangnya nih, orang terlambatnya ya. Nah ini ya, nih. Nah ini orangnya nih. Nah ini bapaknya nih, ini bapaknya. Ini anaknya yang di belakang. Dia pakai baju putih, awas dulu sebentar ya Allah gitu ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita bicara, how to say, cara kita bicara harus 97%. What to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Sekarang saya minta, contohnya deretan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai belakang ini, saya minta ya Anda bicara tentang keberadaan kesehatan di Indonesia hari ini. Ini juga sama, deretan ini saya minta Anda bicara tentang profil kesehatan di Indonesia hari ini. Judulnya sama, tapi cara ngomongnya pasti berbeda. Ibu Kaprodil minta Anda untuk menyampaikan materi tentang bagaimana dunia puskesmas di area Pondok Ranji. Judulnya sama, cara ngomong yang beda. Anda jangan langsung mundur gara-gara saya judulnya sama sama dia. No matter, tidak apa-apa Kak, tapi cara ngomongnya pasti berbeda-beda. Aagim, Soekarno, dan Mario Teguh, lead speaker. Tapi cara ngomongnya pasti beda-beda. Aagim bicaranya tenang, tak perlu teriak-teriak. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai sekitar tapi lupa mencintai keluarga, ya. Gitu kan? Aagim. Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. High voice yang dia pakai. Soekarno nggak mungkin bicaranya kayak Agim. Berikan aku 10 pemuda, ya. Semua orang topiknya sama, cara ngomongnya pasti berbeda. Maka you juga sama. Berarti saya mau Anda menulisnya ini. Banyak yang trouble dalam public speaking karena dia tidak tahu bahwasanya how to say harus 97%, sedangkan what to say hanya 3%. Oke, baik. Maka di segmen hari ini saya minta ada leadernya di sini. Ada apa namanya sih Bunda? Iya ketua ya, ketua kelas. Iya ketua kelasnya ada. Oke, silakan maju ke depan ketua kelas. Ketua kelas silakan maju ke depan. Cuma satu orang ketua kelasnya, betul? Oh, wakilnya silakan maju ke depan. Oke. Yes. Saya minta pakai mikrofonnya ya Kak ya. Ketua kelas untuk memilih. Saatnya simulasi untuk tampil ke depan. Saya minta ada 3 orang di sayap kanan dan 3 orang sayap kiri. Oke, yang wakilnya silakan pilih yang deretan sayap kiri, 3 orang untuk maju ke depan. Yang menurut you Pak Happy kayak cocok dia untuk maju ke depan. Silakan tentukan yang ketua kelasnya untuk memilih yang bagian kanan. 3 orang, 3 orang. Silakan Kak. Saya tunggu ya. Kita coba dari mikrofonnya pegang ke sampingnya Kak. On-kan mikrofonnya. Perkenalkan silakan. Introduce yourself. Oke, perkenalkan nama saya Endang Julika. Biasa dipanggil Endang. Dari mana Kak? Dari Parung Panjang. Parung Panjang. Kasihkan ke sampingnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Istiqomah. Saya dari Kampung Dadap. Di mana itu? Di Puntu, Pak. Oke, samping ya Kak. Silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Wulandari. Saya mahasiswa Stikes Banten, jurusan Kesmas semester 7. Saya tinggal di SD. Oke, thank you. Samping ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju Kak. Nama saya Mutia Puspa Juwita. Saya tinggal di Besau. Sampingnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cikarang. Saya tinggal di Cianjur. Oke, next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Suni Delvira, asal dari Kota Tangerang. Oke, baik. Berarti saya bisa menyimpulkan yang 3 orang ini adalah, maaf Kak, 3 orang ini adalah simulator. You the power of body language-nya mainkan. Yang 3 orang ini sebagai voice over. Agak merapat ke sini Kak biar tidak feedback. Apa tulisan yang muncul di sini mohon untuk Anda bacakan dan jangan terlalu buru-buru bacanya. Oke. Nanti gantian Kak 3 orang ini. Dan you yang bertiga ini untuk mensimulasikan apa yang mereka baca. Untuk mempraktikkan apa yang mereka baca. Ini kode etik bicara ya Kak ya. Banyak orang yang gagal saat bicara karena dia melanggar kode etik ini. Oke, agak maju aja Kak. Agak maju nggak apa-apa. Biar tidak feedback. Teman-temannya juga agak maju. Nah, siap Kak ya? Siapkah kita mulai? Kalahkan audionya ya Kak ya. Jangan sampai tertutup oleh audio. Kita mulai yang pertama. Silakan Kak. Hindari saat bicara. Oke, yang pertama. Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku. Lakukan sekarang Kak. Oke, good. Siap ya. Saya jelaskan di sini. Banyak orang gagal bicara. Oke, di-off dulu sebentar. Banyak orang gagal bicara karena dia ketika bicara di depan masyarakat dia menyimpan tangan di saku like this. Anda jangan presentasi depan Pak dosen, depan Bu dosen. Ketika Anda bicara, Anda menyimpan tangan di saku like this. Apalagi di sini Pak dosen Ibu dosennya hadir. Mereka saya kan udah lebih tahu bahwa ketika Anda bicara di depan siapapun lagi presentasi, hindari menyimpan tangan di saku. Oke? Karena ini melanggar kode etik saat bicara. Kalau Anda mengatakan Pak Epic, saya kan nggak ngomong cuma menyimpan tangan di saku, Anda tampil nggak menyimpan tangan di saku. Yes, tapi bahasa tubuh Anda lagi bicara di situ. Oke. Berikutnya Kak, silakan dibaca. Ini dia. Oke, silakan. Lengan disedapkan. Ulangi, dibaca. Lengan disedapkan. Kak, ulangi. Lengan disedapkan. Oke, Kak. Ini terulang lagi. Di Makassar juga sama Pak Toro. Lengan disedapkan katanya gitu ya. Oke, diulangi Kak ya. Yuk. Silakan diulangi Kak. Lengan disedapkan. Enggak. Kasih ke dia Kak. Belum selesai urusannya. Agak maju nak. Oke, yes. Ulangi Kak. Anda orang kesekian yang bicaranya keliru di sini Kak ya. Silakan ulangi. Oke, silakan Kak. Lengan disedapkan. Sebentar, apa saya salah nulis di sini ya? Ayo Kak. Silakan Kak. Lengan di Kayak naon ya Bu ya. Sok, sampai betul bacanya. Lengan disedapkan. Oh, alhamdulillah ya Allah. Ulangi Kak. Harus yakin bacanya. Lengan disedapkan. Oke, agak maju Kak. Lengan disedapkan. Oke, kayak gimana Kak? Like that. Ketika kami datang ke Astra marketing, bicara depan customer, kami shoot di situ dari jauh. Ternyata gagalnya dia bicara depan customer karena ketika bicara lengannya disedekapkan. Maaf ya Kak ya. Tangan di sini ketika bicara lengan disedekapkan itu menunjukkan afwan, maaf, arogan seorang pembicara. Jadi ketika Anda tampil di depan masyarakat, apalagi presentasi depan Bapak Ibu dosen, ingatkah?
Anda keren bicaranya, tapi tangan Anda, bahasa tubuh juga harus keren ketika Anda bicara. Good, berikutnya. Udah selesai Kak, kasih ke sampingnya. Khawatirnya ada yang disedapkan lagi di situ ya. Oke. Lanjut. Hindari saat berbicara. Menyimpan tangan di saku. Kak, ini aja yang dilanjutkan Kak. Agak maju. Tangan disangkupkan di belakang punggung. Oke. Kayak gimana Kak? Nah, itu dia. Anda pernah lihat gak ketika di SMP, SMA, kalau ada ujian nasional, pengawas ujiannya menyimpan tangan di belakang punggung? Kayaknya itu paling enak banget gitu kayak. Anda keliling lagi ngawas gitu ya di dinas kesehatan. Jangan sekali-kali Anda menyimpan tangan di belakang punggung. Oke, ini juga kode etik saat bicara. Berikutnya silahkan dibaca. Mainkan tangan tidak wajar. Ulangi. Mainkan tangan tidak wajar. Agak di sini aja Kak, agak maju sini. Memainkan tangan tidak wajar. Oke, memainkan tangan tidak wajar kayak gimana Kak? Pernah lihat gak orang yang tampil ke depan dan dia gugup tangannya kemana-mana? Cowok 80% kalau gugup tangannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini aja gitu. Nervous dia. Perempuan kalau dia pakai hijab, kemana dia tangannya? Dilipat-lipat tuh hijabnya. Kami dari Stikes Banten ya, jadi kamu udah dia hijabnya ke atas maju mundur gitu kayak. Nervous dia, tangannya kemana-mana. Udah tangannya fleksibel aja Kak, natural, jangan terlalu dimainkan saat tidak wajar. Ini yang paling penting dari semuanya. Silakan Kak. Gravito. Ulangi Kak. No gravito. Dibacanya gravid. Oke. Ulangi. No gravito. No gravid. Oke. Agak maju sini aja nggak apa-apa. Oke, silakan dibaca. No gravid. Oke, di off kan aja dulu, nggak apa. Oke, katakan Kak, biar tersave audionya. No gravid no. Oke, no gravid. Thank you. Silakan kembali ke tempat. Pernah dengar nggak di dunia kesehatan ada gravid? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Ada yang tahu nggak? Ada nggak di dunia kesehatan di Stikes Banten yang pernah mendengar kata gravid? Gravid itu yang membuat orang nggak meyakinkan ketika bicara. Apa itu gravid? Gravid itu kayak gini Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kami dari tolong nanti habis Jumat semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya gravid. Namanya apa? Oke, kenapa orang nggak pede saat bicara? Kenapa nggak meyakinkan saat presentasi? Anda kalau ditanya apa itu public speaking, Anda sudah tahu itu. Apa itu body language, Anda sudah tahu. Tapi gravid ini susah dihancurkan Kak. Kalau menyimpan tangan di saku, Anda bisa hindari. Lengan disedekapkan, Kak, sedekapkan. Ya, itu bisa dihindari. Memainkan tangan tidak wajar bisa dihindari. Tapi ini Kak, yang terakhir gravid. Ini butuh waktu untuk menghancurkannya. Kita buktikan ya, Anda bicara tanpa gravid. Simpan mikrofonnya. Tanpa gravid ya Kak ya. Tanpa menyimpan tangan di saku, lengannya nggak boleh disedekapkan, tangannya jangan ditangkap di belakang punggung, dan terakhir jangan pakai gravid. Kita mulai dari sini dulu. Merapat ke sini Kak. Merapat ke sini. One line Kak, biar one frame dengan kamera. Agak maju ke depan, biar tidak feedback. Maju ke depan. Kita mulai ya Kak ya. Pakai mikrofon ini Kak. Yes. Saatnya Anda sekarang presentasi depan saya hari ini tentang Stikes Banten, apa yang sudah Anda lakukan selama berada di perkuliahan ini. Agak maju ke depan. Ingat Kak, no gravid. Anda saatnya presentasi depan kami, depan Pak dosen, dengan depan dokter, depan Bu dosen juga. Siap ya? Dalam hitungan ketiga standby. Rata, Pak Tera, siap ya? 3, 2, mulai. Selamat pagi. Nah, itu saya baru juga mau duduk Pak. Siap ya? Gak boleh kembali gravid ya Kak ya. 3, ulangi Kak. Tenang bicaranya Kak, tenang Kak. Agak maju ke depan. 3, 2, stand.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Endang Julita Kustini Yulo. Saya maafkan, lanjut. Biasa dipanggil Endang. Saya mahasiswa Stikers Banten semester 7. Lagi. Cukup Kak, kasihkan ke samping. 2 grafik ya Kak ya. Anda bicara endografik. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Istiqomah, mahasiswa Stikers Banten semester 7, Kesmas semester 7. Selama masa pandemi COVID ini, kita belajar menggunakan media Zoom meeting, baik itu untuk... Wait Kak, ada kesalahan saya cut nggak apa ya Kak ya? Iya. Tatap matanya ke sini Kak, jangan ke atas. Kalau Anda ke atas, Anda bicara dengan cicak di dinding ya. Eye contact dengan kita kawan. Yuk, pasang di sini. Siap Kak? Look at me here. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Oke. Grafiknya udah aman Kak. Kayaknya udah disiapin materinya dari tadi ya. Siap Kak? 3, 2, standby. Saya Miftahul Istiqomah dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 7 Stikers Banten. Oke, cukup Kak. Lanjut Kak ya. Tatapannya ke sini ya Kak ya. Boleh saya duduk? Boleh. Fokus Kak, silakan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami belajar melalui media Zoom meeting, baik Google Meet dan lain sebagainya. Nah, menurut saya selama pembelajaran ini kita belajarnya cukup senang. Kemudian Kak. Tatapannya ke atas Kak. Tatapannya ke depan Kak. Oke, mulai Kak. Yang di samping sana belum ditatap juga Kak. Ada yang maju ke depan Kak. Sapu seluruh mata audiens dari 2 mata Anda. 3, 2, lanjut. Teman-teman, saya itu namanya branding ya Kak ya. Lanjut Kak. Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. apa aja ya Bang? Lanjut. Apa ya? Kemarin kami melaksanakan turun lapangan ke Puskesmas Pondok Ranji selama hampir kurang lebih 4 mingguan. Kemudian kami di sana mewawancarai lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pondok Ranji. Selama kami di sana, kami mendapatkan banyak pengalaman mengenai bagaimana manajemen. Cukup Pak. Oke, kalau ya nanti tidak boleh ada grafik. Ini disaksikan sama Pak Dokter, sama Pak Prodi. No grafik saat bicara. Maju ke depan Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Wulandari. Saya mahasiswa Stikers Banten Prodi Kesehatan Masyarakat semester 7. Saya itu nggak bisa pakai obat loh kamu mengajukan itu Kak. Lanjut. di masa pandemi ini sama tadi kita belajar via Zoom meeting. Nah, awal Desember ini kita ada turun lapangan ke Puskesmas Pondok Ranji, yaitu dengan tujuan kegiatan itu pendataan lansia di Pondok Ranji, yang mana dibagi jadi berapa kelompok, jadi 3 kelompok. Per kelompoknya itu kita dibagi per RT, ada yang RT 1, RT 2, RT 3, dan selepas itu kita dibimbing untuk membuat laporan, membuat journey tiap minggunya. Oke. Iya. Apa karena ada saya di sini kali Bu ya presentasinya? Next, nanti kita evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Siti Alawiyah, semester 3, prodi keperawatan. Gedung Stikers Banten berada di Jalan Rawabuntu, dapat diakses melalui kereta atau angkutan umum. Gedung Stikers Banten memiliki fasilitas lab yang sangat Good. Ini dari 3 orang ini dia yang paling menarik presentasinya hari ini ya. Jadi aksesnya mudah untuk menuju ke Stikers Banten gitu ya. Bisa pakai stasiun ya kan? Dan nanti keluar tol. Anda cocok ya Kementerian Perhubungan bisa ya. Good, unik hari ini. Kasih ke sampingnya Kak.
mahasiswa kesehatan masyarakat program studi kesehatan masyarakat semester 7. Saya merupakan alumni SMK Kesehatan Riksa India dan memasuki SD Banten ini pada tahun 2018 dan insya Allah akan lulus di tahun 2022. Gedung Stikes ini berada di Jalan Rawabuntu nomor 10 dan terdapat 5 lantai yang mana gedung ini menjadi satu dengan SMK Kesehatan Riksa Indria. Sudah. Closing. Oh, ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, lengan tidak disedekapkan. Angkat mikrofonnya, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Suni Zafira dari Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 7 Stikes Banten. Stikes Banten sendiri merupakan kampus yang berwilayah di Jalan Rawabuntu dengan 3 prodi, yaitu kebidanan, keperawatan, dan kesehatan masyarakat. Saya masuk tahun 2018 dan insya Allah akan lulus tahun 2020. Saya udah lulus dong. Mau kecepatan, niatnya 2020 tadinya. Nggak jadi. Saya lulus kemungkinan saya akan lulus tahun 2022. Tahun besok semester 7 akan mulai menyusun skripsi dan insya Allah berjalan dengan lancar. Saya bertempat tinggal di Kota Tangerang. Kurang lebih perjalanan sekitar 45 menitan, kalau cepat 20 menit, kalau ngebut, kalau lancar. Sekian. Oke, cukup. Curhat Anda di sini ya. Tepuk tangan buat yang sudah bicara. Oke, kita evaluasi ya Kak ya. Baik, teman-teman hari ini terima kasih udah bicara tanpa menyimpan tangan di saku, lengannya nggak disedekapkan, tanpa tangannya disimpan di belakang punggung, tangan juga masih wajar. Tapi yang terakhir ini susah memang untuk dihilangkan. Bagaimana untuk menghancurkan grafit? Kenapa kita selalu ada grafit saat bicara? Ternyata ketika bicara terlalu terburu-buru. Jadi bicaranya tenang Kak, tenang bicaranya. Per kata yang saya bilang akan menghancurkan grafit ini. Baik. Tapi dari sekian presenter hari ini, 2 presenter ini kami highlight. You dan you itu punya power vokal Pak Toro. Power vokalnya nice gitu. Untuk presentasi kampus nih cocok. Untuk presentasi kampus di depan teman-teman yang lain tuh nice gitu, nice vokal. Dan teman-teman yang lain juga sama. You hampir aman tadi Kak ketika bicara ya kayak. Tapi eye contact lagi-lagi. Eye contact sangat penting. Jadi kalau kontak mata kita ke audiens itu merasa dimanusiakan oleh kita hari itu. Apalagi di depan masyarakat sekitar. Anda menghadapinya, bicara itu jangan stay in one place. Kayak kalau Anda tampil, jangan duduk di satu titik. Anda moving. Moving ketika bicara itu lebih nice Kak, lebih elegan, lebih fleksibel dibandingkan Anda stuck di satu titik. Ketika ada presentasi. Tepuk tangan untuk mereka semuanya hari ini. Silakan Kak, kembali ke tempat. Terima kasih. Tapi tidak ada yang mengcapture pakai handphone ya Kak ya. Dicatat di tulisannya. Silakan Kak, saya kasih waktu. Ini yang dicari oleh para insan komunikasi di Indonesia. Kenapa banyak orang yang gagal saat bicara? Salah satunya karena ketika dia bicara, dia melanggar kode etik ini. Silakan Anda mencatatnya, saya kasih waktu.
Oke, silakan Anda mencatatnya. Hindari saat bicara ada 5 item yang harus Anda catat. Dan ini adalah hubungannya dengan the power of body language. Semuanya identik dengan bahasa tubuh. Kecuali yang terakhir, gravid. Kalau gravid ini hubungannya dengan vokal. Sudah? Sudah Kak? Oke. Baik. Yes. Dari semua yang kami sampaikan hari ini, hampir kurang lebih 2 jam kami bicara di sini, Anda bisa menyimpulkan secara detail bahwasanya dalam zona bicara itu, selain Anda menghancurkan gravid, selain Anda mengikuti kode etik saat bicara dengan bahasa tubuhnya, salah satunya adalah ada rahasia skill komunikasi yang kami sampaikan tadi di segmen ketiga. Yang pertama adalah nice opening. Kenapa ketika kita bicara, semua orang nyaman mendengarkannya ketika kita bicara? Karena nice opening. Openingnya itu harus enak gitu loh Kak. Openingnya itu dia mengesankan, memberikan pengaruh. Baru opening saja, orang sudah terhipno dengan gaya bicara Anda. Nice opening itu, salamnya antusias. Teman-teman 6 orang tadi, ketika Anda baca salam, please show your vocal. Dan power vokalmu harus benar-benar antusias. Jangan flat, tidak ada dinamikanya. Jadi, nice opening itu, salamnya antusias. Kak. Angkat aja power vokalnya, sorotan mata Anda ke audiens. Ketika Anda presentasi depan dosen, udah tatap Bapak Ibu dosennya. Dan Anda bicaranya harus powerful, dari salamnya saja udah powerful. Berikutnya, introduction. Introduction, tanpa harus Anda mengatakan, perkenalkan nama saya, udah tahu Anda akan memperkenalkan. Cukup Anda katakan, selamat pagi, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya, gitu aja Kak. Jadi jangan sampai bicaranya terlalu banyak kata-kata yang tidak elok di situ. Ini berikutnya, mainkan emosi audiens. Andaikan suatu saat Stikes Banten ini ada acara di depan masyarakat Kak, Anda harus motivasi mereka tentang dunia kesehatan ini. Apalagi saat COVID kayak gini, biar mereka tetap punya spirit gitu loh Kak ya. Salah satunya, mainkan emosi audiens. Seperti kami hari ini memainkan emosi Anda. Dalam sekejap Anda berlinang air matanya Kak. Saya menceritakan tentang kisah orang Manado tadi. Tapi air mata itu jangan sampai turun terus Kak. Anda ingin menjadi motivator. Jangan sampai 4 jam pesertanya dibikin nangis terus 4 jam. Khawatirnya mata mereka nggak berbentuk mata manusia lagi nanti Kak ya. Jadi dalam sekejap bikin mereka tertawa lagi. Banting setir kalau kata bahasa kita. Dalam sekejap Anda deg-degan tadi. Baru di 5 menit pertama saya bicara pun Anda sudah mulai deg-degan. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Hari ini Anda dimainkan emosinya. Pertama Anda deg-degan banget gara-gara laser ini. Dalam sekejap Anda berlinang air mata gara-gara orang Manado. Dalam sekejap Anda tertawa lagi. That public speaking. Mainkan emosi audiens. Tidak menutup kemungkinan suatu saat teman-teman Stikers ini Anda akan presentasi. Anda akan memotivasi masyarakat sekitar tentang zona kesehatan. Dan please mainkan emosi mereka. Ini yang paling penting juga. Sampaikan tujuan Anda saat bicara. Anda tampil di situ ingin menyampaikan apa? Dari 6 orang tadi yang tampil ke depan, topiknya beda-beda. You bicara tentang apa yang sudah Anda lakukan selama kegiatan di sini, betul? Kemudian yang sampingnya lagi juga sama. Yang satu lagi, itu hubungannya tadi dengan stasiun, akses gitu ya. Dan itu adalah tujuan bicaranya. Yang udah di-save di benaknya, itu yang dia disampaikan. Nah, lagi-lagi, hampir 9 kali kami mengatakan depan Anda, smile face and smile voice. Yang saya temukan smile face hari ini adalah kakak kita yang paling pojok tadi. Siapa namanya? Yang itu, yang lengannya disedapkan tadi loh. Siapa? Nah, iya. Yang paling pojok ini dari dia, walaupun dia menggunakan masker, tapi terdengar smile voice-nya itu terdengar gitu loh Kak. Jadi lebih nice, lebih renyah. Jadi smile face, smile voice adalah item yang jarang digunakan orang saat bicara.
Anda materinya simple, tapi Anda tampilnya dengan smile voice, itu jadi kesannya jadi powerful, Kak. Jadi berbobot tuh materinya, daging semua isinya. Oke. Hindari awal negatif. 2 jam kami bersama Anda sudah tahu sekarang, oh iya. Berarti gravity itu adalah awal yang negatif saat bicara. Hindari awal negatif saat bicara. Semua yang kami sampaikan tadi tidak akan Anda temukan di materi komunikasi di kuliah-kuliah manapun. Karena apa? Materi yang kami sampaikan hari ini adalah materi yang kami temukan di panggung. Ketika kami sharekan dengan Tantowi Yahya Public Speaking School, kami temukan, oh iya ternyata betul. Jadi selama Anda mencatatnya, ini akan menjadi ramuan formula baru bagi teman-teman Stikers dan ice breaking. Teman-teman kalau tampil depan lansia nggak apa-apa kah? Ice breaking dulu sebentar di situ ya. Atau depan anak-anak SMK, atau yuk presentasi di depan yang 1 for all like this gitu, yang banyak pesertanya, ada ice breaking dulu. Tapi kalau Anda presentasi depan Bapak Ibu dosen nggak usah ice breaking, nggak apa-apa. Coba tepuk tangan 1 kali gitu nggak perlu. Ini untuk 1 for all untuk semua. Oke, berarti Anda butuh smart communication. People, banyak orang yang dia gagal selama di kampusnya. Jangankan public speaking, mengerjakan tugas-tugas kuliah aja dia gagal. Tahu nggak gara-gara apa teman-teman? Jangan dulu ke public speaking. Pertama, ada orang yang selama di kampusnya dia bahagia banget. Dapat materi baru kayak gini dia happy banget, bahagia. Yang merasa hari ini bahagia angkat tangan. Ikhlas kan? Ikhlas. Turun. Teman-teman Stikers, yang merasa hari ini nih yang paling bahaya. Anda mendapatkan public speaking, Anda mendapatkan materi perkuliahan dari Bapak Ibu dosen. Tapi selama Anda menyelami Samudra Stikers Banten, dia termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Udah tahu besok mau presentasi, dia biasa aja. Nanti nilainya biasa aja. Nanti ketika wisuda, dia biasa aja. Ketika mati pun dia biasa aja. Ditanya malaikat pun karena man rabbuka, jawabannya biasa aja. Hari ini jangan menjadi public speaker untuk menghadapi abad 21 ini generasi yang biasa-biasa aja. Stikers berdiri tegak di zona Banten untuk melahirkan generasi yang luar biasa dalam zona bicara dan melawan atmosfer abad 21 ini. Berikutnya, cemas. Cemas banget, mau presentasi cemas. Nanti ketika tampil pun Anda akan cemas, orang-orang di depannya pun akan merasakan kecemasan Anda. Anda tanya kepada saya, Pak Happy, punten, tadi Pak Happy selama ngomong hari ini emang gak ada masalah ya? Kayaknya happy-happy banget sih Pak. Loh, siapa kira saya juga manusia. Semua permasalahan saya simpan di lantai bawah sebelum masuk ke kampus. Jadi masuk ke sini udah zero. Transferkan energi positif kepada orang-orang sekitar Anda. Jangan ada kecemasan, apalagi ada yang kayak gini. Saya tahu kan, ini kan tugas-tugas kan. Dapat bocoran saya. Iya kan? Dan Anda mengatakan, Pak Happy, benar Pak Happy, sama saya di Stikers Banten. Ya Allah Pak, sampai minta ampun Pak. Ini Pak, jurnal ini Pak harus lengkap Pak. Ini udah, belum nanti ada presentasi Pak. Nanti harus saya presentasi. Kalau Anda mengatakan itu terus gak selesai urusan Kak. Just do it. Anda lakukan semua itu karena belajar memang membuat lelah. Kuliah ini memang membuat lelah. Tapi kalau Anda tidak pernah belajar, gak serius kuliahnya, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Oke, termasuk dalam zona bicara. Jangan sampai Anda termasuk orang yang stres. Kami combine hari ini public speaking dengan motivation. Karena orang gak bisa bicara kalau gak ada motivasi. Gak ada inner ke dalam dirinya. Seperti orang ini. Oke, Anda perhatikan baik-baik. Ini adalah sampel, contoh orang yang stres. Dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya itu yang terjadi. Akhirnya kerjaan itu akan melukai orang-orang sekitarnya. Bahkan melukai orang lain. Ini contoh orang stres Kak. Dia akan melukai bosnya sendiri. Yang akan terjadi apa? Ini dia teman-teman. Saya mendapatkan ilmu ini ketika kami bertemu dengan Kak Seto dalam dunia pakar parenting hari itu. Bahwasanya orang yang stres, orang yang kecanduan gadget tuh Kak, orang yang dia tidak bisa mengikuti irama hidupnya, maka dia akan
terganggu prefrontal cortexnya, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan terletak tepat di belakang dahi. Anda lebih tahu tentang dunia ini, betul? Anda tahu di mana itu korteks? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, pegang dahinya. Kak, ini bukan ini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Kemarin di Makassar Pak Toro nanya ke temannya, dahi gua mana ya? Di situ ada korteks Kak yang harus kita jaga. Jadi ketika kita bicara, ini harus dibikin rileks dulu loh, nak. Korteksnya harus rileks. Kalau dalam Al-Quran yang Muslim ada surat Al-Alaq, nasiyatin kadhibah. Nasiyah itu adalah korteks. Karena teman-teman, kalau korteks ini rusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang gak bakal bisa bicara kalau korteksnya sudah terganggu. Dia fokus dengan gamenya sebelum Anda bicara, bukan menyiapkan materinya. Yang pertama apa? Dia sulit mengatur masa depan, kawan. Kalau korteks berbicara sudah terganggu, bawaannya suka murung. Sebelum tampil udah murung, pas tampil murung, nanti jamaahnya ikutan murung. Murung aja. Kalau ada teman-teman di sini lagi ngerjain tugas murung, pegang pundak dia, bro. Korteks ente masih ada apa enggak gitu kan? Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia kurang kreatif, dia nggak sopan Kak. Ini dia nggak gimana mau tampil di depan Kak kalau kayak gini bentuknya. Akhirnya apa? Hal ini dimasukkanlah ke materi Tanto Wihya Public Speaking School. Terbukalah satu pertanyaan ini. Kalau korteks sudah terganggu, dia tidak bisa mengikuti irama ketika dia bicara, dia tidak sinergi dengan audiensnya, berarti dia masuk ke folder ini, public speaking anxiety. Ini energi negatif saat bicara. Energi negatif saat bicara apa saja Kak? Saya kasih contoh ya. Energi negatif saat bicara yang membuat dia tidak pede, yang pertama adalah gugup. Yang kedua apa? Selain gugup apa? Apa yang kau pikirkan? Lagi mencari korteks hari ini. Yang kedua apa Kak? Selain gugup apa? Yang sering membuat orang gak pede saat bicara? Cemas. Cemas. Good. Berikutnya, selain gugup apa Kak? Selain gugup dan cemas? Bingung nggak tahu mau ngomong apa. Bingung nggak tahu ngomong apa. Itu energi saat bicara. Energi saat bicara yang membuat orang takut saat bicara. Berikutnya adalah takut keliru. Takut keliru. Panik karena lihat orang banyak. Panik karena lihat orang banyak. Alhamdulillah masih ada jawabannya. Yang lain? Karena nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Jangan sampai buntu baca. Berikutnya. Kemarin ada yang pinter nih. Ketika rolling kayak gini ya. Saya tanya yang depan. Mas, energi negatif saat bicara apa? Dia bilang apa? Gugup. Jangan sama ya. Yang kedua apa? Nervous Pak. Jangan sama ya. Gemeteran Pak. Deg-degan. Apa bedanya Kak? Ini alhamdulillah nih masih variatif. Kak, ini energi saat bicara. Energi negatif saat bicara. Ini nanti ketika segmen tanya jawab tidak ada lagi pertanyaan tentang ini. Saya jawab sekarang. Apa energi negatif saat bicara? Bagaimana menghancurkannya? Yang pertama, untuk menghancurkan trauma, gugup, malu, takut, gelisah, minder. Bagaimana menghancurkan semua ini? Yang pertama, gunakan kekuatan kita. Semua kita punya power. Mas Tantowi bilang di Istana Bogor, Mas Happy, powermu adalah di vokal. Berarti itu adalah kekuatan kami. Kekuatanmu MC, your power adalah vokal. Gunakan kekuatanmu. You juga sama, powermu adalah soft voice. Semua orang punya power, tidak mungkin gak punya kekuatan. Setiapmu pasti punya kekuatan masing-masing. Kegantenganmu, kecantikanmu, that power. Jadikan kekuatan. Yang kedua, be yourself. Banyak orang yang gugup, banyak orang yang dia gak bisa tampil ke depan karena dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Wah, saya harus seperti Pak Happy Chandra, saya harus seperti Pak Mario Teguh, saya harus seperti A, B, C, D, saya seperti Pak dosen yang gak bisa Kak. Be yourself. You harus jadi diri sendiri ketika Anda bicara. Harus nyaman dengan gaya Anda ketika Anda bicara. Kalau
Item ketiga ini tidak mungkin saya sampaikan di sini, waktunya tidak akan cukup, Kak. Latih nafas dan vokal. Ini masuknya ke kursus dengan kita. Nah, ini yang paling penting. Pak Tor ini ngasih tahu 1 bulan yang lalu, tanggal 22 ke sini. Ibu Kaprodi ngasih gambar, Pak Happy ini ruangannya, gitu ya Bu ya, punten ya Bu ya. Pak Happy ini ruangannya seperti ini. Saya berafirmasi di situ. Oke, tim kami berafirmasi semua. Oke, Pak Happy besok layoutnya seperti ini, kostumnya ini, nanti pakai mikrofon ini, clip-onnya yang ini, alat yang kami bawa yang ini. Kami sudah berafirmasi. Sebelum kami melihat Anda, kami sudah melihat dulu di media sosial. Oh, kegiatan mereka kayak gini. Pak Toro sudah men-sharekan, ini kegiatan teman-teman Stikers. Jadi kami berafirmasi, membuat kami lebih pede hari ini untuk bertemu dengan Anda. Karena paling tidak 30% kami sudah mengenal Anda melalui media sosial. Itu afirmasi. Anda berpresentasi dengan Bapak Ibu dosen, berafirmasilah dengan seliar mungkin. Besok saya tampil depan Buka Prodi, saya besok tampil depan Pak Dokter, saya pakai kostum ini, nanti pointernya ini, slide-nya ini, materinya ini. Itu sangat penting, Kak. Banyak orang yang gugup karena dia no afirmasi. Dan yang terakhir adalah ini. Untuk menghancurkan energi negatif saat bicara adalah Anda harus berpikir apa yang terburuk. Prepare for the worst. Apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika Anda bicara di depan orang? Oke, jangan berpikir kemungkinan terbaik, tapi kemungkinan terburuk. Apa itu kemungkinan terburuk? Ketika Anda tampil tiba-tiba mikrofon jatuh, atau ketika Anda tampil tiba-tiba skripnya jatuh, itu kemungkinan terburuk. Atau Anda blank, itu kemungkinan terburuk. Oke, silakan Anda catat, ada 5 item ini, tapi yang harus Anda highlight adalah yang pertama nomor 1, 2, 4, dan 5. Kalau latih napas dan vokal, ini masuknya ke private course, ya, masuk ke kursus. Baik teman-teman, itu segmen kita hari ini. Saya lemparkan langsung ke moderator atau MC-nya. Kalau ada segmen tanya jawab tentang ranah public speaking, kita akan langsung sharing diskusi di sini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Happy Chandrayana atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan banyak pengetahuan baru dan bekal yang semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan buka 1 sesi saja karena waktunya 15 menit saja untuk sesi tanya jawab ini. Kita akan buka 3 penanya. Mohon izin Pak Happy, boleh 3 penanya. Ya. Bagi yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya. 1, 2, 1 orang lagi. Oke, baik, sudah 3 penanya. Mohon izin Pak, nanti 1 pertanyaan langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Tampung aja. Terima kasih. Pak Dokter, keren-keren. Ini Anda kayak orang-orang komunikasi gitu pertanyaannya ya. Kayak nice. Yang pertama, kita pernah mengadakan webinar. Webinar itu tentang bagaimana hipno audience tapi on webinar saat online. Jujur ya Kak ya, ini pertanyaan yang membuat kami belajar lebih banyak di saat awal pandemi. Jadi beberapa kampus meminta kami mengadakan webinar. Selama 3 bulan, seminar kami itu gagal terus Pak Toro. Jadi yang biasanya ketika live semua fokus gitu ya, ini ada apa gitu. Ternyata kesalahannya bukan di peserta, kesalahannya ada di kita. Dari apa itu? Pertama, akhirnya kita set mikrofon yang kita pakai itu bukan mikrofon headset. Karena mikrofon headset itu, tools yang kita pakai itu feedbacknya ke audiens itu kurang nendang gitu loh Kak. Suaranya high voice, treble-nya terlalu kencang. Itu juga mempengaruhi Kak. Jadi audio yang kita bawa, termasuk visual. Visualnya yang kami pelajari adalah kalau visualnya hanya sekedar begitu-begitu aja, itu juga sangat mempengaruhi audiens saat bicara. Dan yang ketiga adalah cara kita bicaranya. Kalau dalam hubungannya public speaking. Kami selalu meminta dengan tim, ketika kita menyampaikan materi, saya minta semua peserta on cam semuanya. Karena yang membuat kita gagal saat bicara, kadang-kadang kita kayak bicara sendiri loh Kak.
Ini orangnya masih ada apa enggak gitu ya. Saya minta on cam. Dalam waktu 1 jam semuanya on cam. Dan itu akan memberikan feedback yang berbeda ketika kita bicara kalau sekiranya mereka enggak no kamera gitu loh Kak. Itu pengaruhi banget. Dan cara kita bicaranya, sekalipun lagi online Kak, tapi kita tetap powerful seperti kita lagi offline. Akhirnya setelah 6 bulan pandemi, saya baru temukan formula itu. Kok bisa Kak, 500 orang peserta hari itu, sama Kak, mereka benar-benar tertawa, mereka benar-benar menangis depan kameranya. Akhirnya saya temukan, oh ternyata ini caranya. Materi kita bisa masuk karena kita bicaranya powerful, jangan buru-buru. Karena kadang-kadang signal juga Kak, mempengaruhi ya Kak ya. Akhirnya suara kita delay. Kalau Anda bertanya Pak Epi pernah gagal gak bicara? 1 kali loh khusus. Saya pernah gagal bicara Pak Dokter ketika kami tampil di Jayapura. Ini live Kak. Pertama online, yang kedua offline. Saat acara PON kemarin. Pak Ridwan Kamil minta untuk ngasih materi untuk teman-teman di Timika Papua. Pas kita masuk, apa yang terjadi? 500 orang semua duduk di depan semua. Dan kan orang Papua wajahnya sama semua Bunda. Ya kan? Pas kita tampil semua tatapannya ke depan semua, tapi nggak ada ekspresi. Ketika kita bicara, 1 menit pertama, kita udah gagal. Apa? Jadi sesuatu yang bikin ketawa, mereka nggak tertawa gitu Kak. Anak ceritakan yang sedih-sedih kayak tadi, mereka nggak nangis. Di situ saya mulai mundur. Astagfirullahaladzim, gue salah apaan ini ya? Ini nggak ada ekspresi sama sekali 1 jam bicara. Ternyata apa? Panitia bilang, Mas, maaf Mas, saya lupa Mas, mereka nggak paham bahasa Indonesia. Ternyata mereka nggak paham bahasa Indonesia. Hanya pakai translator Bunda. Ada penerjemahnya. Oh Masya Allah itu. Jadi tertawanya delay. Setelah diterjemahin baru tertawa gitu loh Pak Dokter. Setelah diterjemahin baru nangis, kan lucu Kak. Di situ saya baru dapat formula. Tapi ketika live di Zoom, mereka dapat fokus, betul-betul fokus walaupun ada translator. Jadi how to say-nya aja sih nak. How to say, cara kita ngomongnya walaupun di online tapi harus dapat. Yang kedua, Anda ketika presentasi berapa orang Kak? 9 orang. Ketika 9 orang Anda bicara, 9 orang sitting position sangat penting. Biasanya kalau kami small class kayak hanya 20 orang, 10 orang, duduk mereka tidak seperti ini. Duduknya kayak gimana? Letter U. Letter U itu kita bisa eye contact, kita bisa moving. Posisi kita ada di zona tengah. Itu lebih enak malah Kak. Menurut kami 9 orang lebih enak. Anda bisa one on one depan mereka, Anda bisa langsung discuss depan mereka, Anda moving depan mereka, itu lebih nice. Jadi duduk mereka, Anda setting aja. Saya minta semuanya untuk duduknya letter U, di set aja gitu Kak. Jadi di bawah 10 orang itu letter U. Tapi kalau di atas 20 orang, sayap kanan, sayap kiri, tengah kosong. Gitu. Oh, bukan audiens 9 orang. Presenternya 9 orang. Di depan berapa orang? Di depannya kami belum tahu apakah pesertanya nanti ada atau Oh, I see. Saya kira audiensnya 9 orang. Berarti presenternya 9 orang. And then terus Kak? Nanti kita di depan penguji presentasikan. Oh, berarti presentasi di depan para pengujinya gitu kayak. Oke. Ketika 9 orang ini, ketika Anda tampil, kemudian tampilnya itu yang pasti no blocking Kak, tidak ada blocking. Jadi posisi Anda tetap berada di middle. Ya, di middle, di tengah, di center. Kemudian Anda tampil seperti layaknya seorang presenter mempresentasikan sebuah materi itu, tapi yang pasti Kak, kalau di depan penguji, benar Kak, eye contact sangat penting. Eye contact sangat penting. Apa yang sudah kami alami selama ini ketika ada sidang skripsi dan sebagainya. Jadi ketika dia presentasi, kebanyakan dia presentasi banyak moving. Anda tahu moving nggak Kak? Banyak gerak Kak. Ini juga mempengaruhi power seorang pembicara. Banyak moving like this. Mohon perhatian semuanya teman-teman gitu. Atau Bapak dosen yang terhormat, banyak gerak. Moving lebih baik yang elegan, Anda berjalan seperti ini saja Kak. Dibandingkan Anda banyak moving sendiri like this. Gitu Kak ya. And no blocking. Itu penting sekali. Tidak menggunakan blocking. Anda presentasinya biasanya menggunakan slide presentation apa enggak? Pakai slide presentation. Pakai slide presentation kayaknya lebih elegan kalau menggunakan pointer dibandingkan ada orang yang nongkrong di depan laptop. Ya Kak ya, biasa kan next gitu ya. Pakai pointer akan lebih elegan. Oke? Nice. Oke, thank you ya Kak ya. Berikutnya.
pertanyaan berikutnya dari Ibu Ika. Saat presentasi offline, cara menghilangkan Ini ya. Tapi benar Kak. Kalau dulu orang tua saya bilang di Tasikmalaya ya, nah kalau nanti gugup, yang ditekan bukan malah ini, tapi jempol kaki Kak. Akhirnya ketika kita mau tampil, kita fokusnya bukan ke materi Kak, ke jempol kaki. Akhirnya hilang materi kita gara-gara jempol kaki kita tekan-tekan kayak gini hilang. Tapi kalau ada yang ungkapan seperti itu, andaikan itu bisa menghilangkan gugup, no matter Kak. Tapi jangan sampai mengganggu perform Anda ketika bicara. Andaikan saya tampil kemudian saya gugup hari ini, kemudian ada saya tekan-tekan jempol Kak, ini akan kelihatan ada Bapak Ibu dosen di samping. Ini kenapa ya tangannya kayak gitu kayak. Jadi itu bukan solusi bagi Anda. Tapi andaikan itu jadi solusi, jangan terlalu nampak di depan audiens kalau Anda itu lagi menghilangkan gugup Anda dengan menekan jempol tangan seperti itu ya Kak ya. Itu dari mana Kak referensinya? Oh, sosial media. Memang sosial media tidak semuanya fix ya Kak ya. Oke, yang pasti tangan itu sewajarnya saja Kak. Andaikan itu jadi solusi, jangan terlalu nampak di depan kamera, jangan terlalu nampak di depan audiens. Itu aja sih Kak. Next. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Anissa, yakni Melisa. Yakni pertanyaan pertama, saat tadi materi yang telah Bapak berikan Dengan Ganesha Public Speaking School, ada beberapa orang yang di Bandung sana itu, mereka mengatakan bahwasanya untuk menghancurkan grafit itu menghancurkan energi negatif saat bicara. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana kita melihat tatapan mata audiens gitu kayak tatapan mata audiens kita. Baterainya habis kayaknya Kak. Cek. Bagaimana kita menatap mata audiens kita. Nah, kontak mata itu, andaikan melihat kening itu jadi solusi, tapi itu bukan materi yang benar-benar baku dalam dunia komunikasi ya Kak ya. Eye contact itu sapu seluruh mata audiens dari dua mata kita. Menurut kami bukan kening gitu Kak ya. Tapi andaikan itu contohnya, melihat kening itu jadi tapi Pak Happy saya melihat kening mereka jadi hilang gugup saya gitu, jadi saya nggak nervous. Instrumental gitu kan, tidak jadi masalah untuk Anda. Tapi kalau secara teorinya Kak, eye contact itu adalah menatap kedua mata audiens. Itu yang penting. Berikutnya, be yourself itu Pak Happy ketika be yourself mengeluarkan kata-kata yang negatif itu bagaimana? Anda lihat satu tayangan ini. Pertanyaan Anda akan kami jawab melalui satu tayangan ini. Ini adalah yang negatif satu jawab. Tanya apa Kak? Ada masih ingat kesalahannya apa? Grafik. Gara-gara grafik hari itu dia nampak di depan kamera, itu yang dibilang tadi. Itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang. Akhirnya bahasa itu dia nggak ada lagi. Yang kedua, ini bawah udah nggak dipakai. TV nasional. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang tidak elok gitu ketika dia membacakan narasi. Pemirsa demikian headline siang ini dan setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali bersama rekan Resi dan Suara Maksud dia apa? Maksud dia Metro TV, tapi dikarenakan split tongue yang dibilang tadi ada sisi negatif saat bicara, namanya split tongue. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Ada jangan melihat kekurangannya, kelebihan poinnya apa? Pemirsa demikian headline siang ini dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Resi dan Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kelebihan baiknya apa? Dia tetap tenang Kak. Wajahnya wajah tak berdosa gitu Kak. Dia tenang, relax. Jadi ketika ada tampil bersama, ada tampil nih di depan tiba-tiba terpeleset Kak kata-katanya. Apakah harus mengatakan
Dia tetap tersenyum, padahal hatinya hancur banget hari itu dia. Dia benar-benar terpukul gara-gara acara hari itu. Tapi dia relax, dia nice gitu kayak. Jadi Kak, ketika ada split tongue, ketika ada kata-kata yang tidak elok untuk dikeluarkan hari itu, Anda jangan langsung berhenti. Cukup Anda katakan, baik, maaf saya lanjutkan. Itu lebih elegan dibandingkan Anda mengatakan, ya Pak dosen anak salah deh, Allahu Akbar, ya udah salah Anda bicara kayak gitu, urusan dapur keluar semua di situ kayak. Seperti itu kayak. Jadi memang dari pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya satu Kak, butuh jam. Itu jam terbang. Kalau you jam tayang Kak. Maksudnya saya pernah bertanya ini kepada Mas Tantowi. Mas Tantowi, kalau kita ingin menjadi seorang yang expert harus gimana? Jawabannya satu, kita harus bicara dalam waktu 100 jam. Kalau kita 100 jam bicaranya powerful, maka kita akan mendapatkan professional expert itu. Mudah-mudahan teman-teman Stikers di Banten ini ketika Anda tampil menjadi public speaker yang dirindukan oleh orang sekitar Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu, terima kasih. Pak Dokter, terima kasih sudah menghadiri Bapak dosen, Ibu dosen semuanya hari ini. Pak Tolong terima kasih. Dalam waktu 2 jam lebih hari ini kami bicara. Dan nanti kalau ada segmen tanya lagi, ada nomor yang bisa kita sharekan juga nanti untuk Anda. Dan kita akan sharing di situ lebih banyak. Saya Pichandra bersama tim. Kita akan menuju ke kampus lain hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.